MVP Mustang Valuable Person. Spesial banget nih guys, karena MVP minggu ini spesial kemerdekaan Indonesia juga. Kita bakal kedatangan seorang MVP yang kita akan mulai dengan nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Erina, I love you so much. Enggak dong. Lu tahu nggak dia ada lagu baru? Mungkin dia memulai itu men, kayak gue harus punya lagu baru biar kalau orang-orang ketemu gue nggak Erina gitu. Itu feeling gue. Yakin banget gue ini. Dari 1 sampai 10 seberapa anak lagu itu dinyanyiin sama orang di jalanan, ketemu sama orang, gimana? Nggak tahu sih. Hampir semuanya kalau mau nyanyiin lagu pasti awalnya itu dulu sih. Mungkin kayak dalam hatinya Erika ya men ya. Kayak lu mau gue puterin lagu lain gak? Biar lu inget lagu lain gitu loh. Boleh gak? La Samba Primadona. Selamat datang di studio Mustang Erika. Hai. Apa kabar? Baik. Kita senang banget kedatangan lo di sini karena pastinya kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama si Ratu Pesta. Kita pengen nanya sebenarnya tipsnya gimana sih biar kita tuh bisa party tapi tetap bisa culture, bisa skena, tapi tetap bisa fresh gitu keesokan harinya. Dan tetap ingat jalan pulangnya lewat mana. Karena biasa ada orang tuh yang kadang lupa rumah gue di mana ya. Kok kayak nggak rumah gue nih sekarang nih gitu biasanya. Aku sih lupanya tadi malam sama siapa? Maksudnya tadi malam sama siapa dibayarin minumnya kan. Karena kan suka kayak patungan habis itu bayar siapa sama bayar siapa. Emang teman saya suka terjun payung tanpa payung. Iya gitu. Ya kadang kan aku tidak sayang karir. Tapi biasanya ya Erika ya, kita tuh pengen tahu kalau orang yang datang ke sini pengen tahu a day in your life. Seperti biasa selalu ada dong kayak setiap harinya in general lu tuh ngapain aja sih? In general biasanya. Coba, pagi. Yang pastinya bangun pagi, ngecek handphone, mandi. Aku tuh aktivitas selalu dimulai dari pagi sih. Morning person men. Iya, aku morning person walaupun kehidupannya ya pulangnya mungkin personnya pagi-pagi pulangnya ke rumah jam 5 gitu. Bangun jam 7 gitu ya. Tapi so far ya itu, tadi bangun pagi, terus cek handphone, sarapan dulu, biar sikat giginya gak 2 kali ya. Baru mandi. Terus langsung aktivitas, langsung kerja. Biasa akhirnya jam berapa tuh aktivitas lo? Kayak selesainya biasanya? Tergantung, kalau misalnya aku lagi gak jalan film itu biasa kan syuting bisa sampai subuh juga, bisa sampai pagi juga gitu. Tapi kalau misalnya syuting biasanya sih mentok banget itu jam 9, jam 10 malam. Iya, lebih ke request ya. Kalau bisa jam 9, 10 selesai ya. Kenapa? Mau lanjut. Lanjutnya ngapain sih boleh cerita? Ya party. Sudah sih habis ngobrol kita bertemu malamnya lagi. Gak usah. Tidak ada di briefing. Gak ada ya? Gak ada. Di skrip itu tidak ada. Oh tadi gue tulis sendiri, sorry. Gak usah. Soalnya morning person. Jam segini harusnya udah ngantuk. Biasanya jam segini power nap dulu gak sih? Power nap ya biar seger jam 1 malam. Iya dong. Tapi aku kayaknya butuh pundak deh. Boleh pinjam gak sih pundaknya? Mampus lu Atar. Enggak juga, jangan kan pundak. Kerongkonganku aku kasih. Nggak, buat apa? Siapa tahu dia males ngunyah. Gua yang ngunyahin lewat kerongkongan gua. Lu bukan saluran infus. Nggak gitu caranya. Cuman emang kalau kita lihat ya men ya, Erika ini lagi sibuk juga sama debut singlenya ya. Yes. Lagi muter-muter La Samba Primadona. Yap. Ini kan dari remake lagu dari band Krakatau ya? Iya betul. Ini lagunya, aku recycle lagunya Mas Indra Lesmana yang dinyanyikan oleh Katri Utami juga. Jadi memang ini lagu umurnya udah berpuluh-puluh tahun ya. Yang memang sebenarnya aku juga tadinya nggak tahu lagu ini sih. Emang bukan era aku. Tapi gimana ceritanya sampai akhirnya gue lah sama Primadona deh. Iya benar. Kenapa dari semua lagu kenapa lagu ini gitu yang akhirnya di recycle? Iya, karena memang brandingannya mungkin ya dan jiwanya ada di dalam lagu ini juga. Jadi pas waktu pertama kali tawarin dengerin lagunya loh. Kok aku banget. Keseharianku. Gitu. Jadi ya udah langsung sikat aja lah. Tapi nggak apa-apa sama title Queen of Party, Queen of the Nightlife gitu sebenarnya nggak masalah sama lo sendiri? Nggak masalah, itu kan emang bukan nggak masalah nggak apa-apa atau kayaknya bangga banget ya. Jadinya emang sebenarnya itu kan brandingan yang
bukan dibuat ya, yang emang disampaikan oleh orang-orang, terutama teman-teman terdekat aku ya. Jadi bukan aku yang menjuluki diri aku, gue queen of party nih, queen of snow party nih, enggak. Ya tapi emang orang-orang yang di sekitar lo gitu yang ngerasa ya you are the queen of the party gitu ya. Party is never gonna be the same without you. Nggak bakal seru. Biasanya kalau ada Erika nggak ada, gue pulang aja deh. Gue gultik aja, nggak gitu biasanya kalau nggak ada Erika dia nggak mau, dia mau gultik aja temen-temennya. Maunya sih kalau party harus ada Erika lah. Iya. Masa lagu Erika lah sama nggak diputerin, nggak bisa, dia harus kayak gitu. Video klipnya aja di H Club bro. Nanti kayaknya akan ada momen men ya. Ini kan masih debut kan, masih muter-muter juga kan. Nanti kayaknya ada momen seminggu 2 minggu tuh udah sering akan diputer di berbagai macam nih tempat-tempat pasti menurut gua. Dengar-dengar abis ini ada remix dari Afrojack ya. Gerakan TikTok lo nggak mau bikin gitu biasa kan biar rame di TikTok. Apa udah ada gerakan TikTok? Nggak ada sih, nggak ada. Emang aku kan emang baru banget ya di dunia permusikan ini. Jadi nggak tahu kiblatnya mau kemana. Emang taunya cuma pengen nyanyi bawain lagu lah sama primadona ini aja. Jadi gitu, nggak tahu konsepnya mau ada lagu jogetan TikToknya gitu-gitu. Tapi dikit deh, kalau misalnya bedanya sama yang lama tuh apa? Kalau misalnya lo ditanyakan kayak pasti kan ada yang bedanya nih. Kalau dari lo sendiri gimana ngeliatnya? Lebih ke aransemennya sih. Memang kan ini lagu party zaman dulu juga. Kalau kita dengar lagu party zaman dulu itu kan lebih yang kayak disco. Iya benar. Kalau sekarang itu aransemennya ya lebih yang kayak memang party juga tapi lebih kekinian aja. Lebih cocok lah sama orang-orang sekarang yang kayak kalau gue nggak mau pulang, gue mau stay di sini sampai matahari terbit. Gitu. Kalau nggak terbit matahari nggak pulang biasanya orang-orang yang Emang kamu sampai matahari terbit ya? Aku sampai lusanya biasanya. Iya. Tanya dong Atar hobinya apa? Iya, kamu hobinya apa sih? Open tap. Saya agak shock mendengar itu ya. Iya Tar ya. Apa tuh? Kita paling senang kalau misalnya kita muterin lagunya di radio dan kita melihat ekspresi dari musisinya. Waduh. Hantam. Apa yang kenapa dihantam? Kagak berantem abangku. Maksudnya kan goyang. Sikat. Jadi Mas Engging saat ini lampu sudah mati. Enggak. Ternyata memang mati listrik ya. Tambah lagi dong. Gua sebenarnya kepikiran di sini, Erika, waktu gue liat video klip lu kan di H Club ya. Emang kalau lu party bisa di mana? Di H Club atau mungkin ada nggak tempat yang kayak tempat lain? Dalam seminggu gue harus kesini. So far aku H Club mulu sih ya. Shout out H Club. Gue pengen banget lihat orang ini di H Club kan. Kadang dia ada, kadang ada bikin kan. Nanti bakal ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu kenapa H Club out of all the clubs in Jakarta and in Indonesia? Karena lagi fresh-freshnya banget ya. Dan orang-orang, aku nggak tahu karena mungkin kalau kita ngomongin soal lokasi ya, kayak kita ngomongin Jaksel deh, or maybe Senopati. Itu kan banyak klub-klub yang emang mayoritasnya isinya anak-anak Jaksel. Betul. Once kalian datang ke The Edge itu akan bertemu orang-orang yang jarang banget kalian temuin. Itu bisa dari Surabaya, Jogja, Malang, mana-mana gitu loh. Jadi kita bener-bener ya fresh aja gitu dan selalu rame gitu. Jadi nggak itu lagi. Jadi jatuhnya nggak ketemu familiar faces, justru ketemu orang-orang baru. Bener, lo lagi biasa gitu kan. Iya itu benar. Karena kalau di tempat yang udah banyak orangnya lo jadi nggak leluasa untuk ngelakuin hal-hal baru kan. Iya benar. Rezal Kadi kan biasa mau ngelakuin hal-hal baru gitu kan. Gue kalau misalnya orang-orang gue udah kenal, gue nggak leluasa jogetnya. Apalagi nih kalau misalnya udah lagu Makeba. Gue joget banget tuh. Kalau udah sama gue dua men. Kalau nggak Amona Bele. Sambil tonjok-tonjok angin. Gila itu kita banget tuh. Kalau lu sendiri ada nggak sih orang-orang tips buat orang-orang yang datang ke klub ya untuk kayak lu jangan norak dong. Apa ya? Kayak gimana ya? How to party responsibly. Iya harus tahu takaran sih ya. Biasanya kan banyak orang sotoy ya. Orang sotoy itu ngerasa dirinya selalu wah santai, gue nggak akan kenapa-napa, ya tambah aja terus. Tambah apa ya tapi? Tambah ayamnya kan ada chicken wing, udahlah tambah minuman. Udahlah nggak usah tutup
tutup udah. Iya. Iya, biasanya kita justru yang tahu keadaan kita tuh bukan diri kita sendiri loh. Orang lain soalnya yang ngerasain, yang ngeliat. Kayaknya gitu. udah cukup deh gitu. Iya, benar. Oh, kayaknya lu udah berantakan banget. Iya. Yang ngerasain pasti orang lain. Apalagi kalau misalnya ngomongnya udah nyeret gitu. Tunggu tuh deh. Semana. Atau enggak kalau tiba-tiba deketin Erika, lo ingat gak dulu kita pernah? Nggak usah. Iya. Nggak usah. Maksudnya kita pernah nonton film bareng Barbie. Aman. Iya dong. Iya kan. Selamatkan karir Erika. Dan kita bertiga. Itu dia. Kita pengen nanya nih kenapa Mas Ceng Geng pendengar kita harus dengerin lagu terbaru lo, dan kenapa harus request di Mas Ceng 3.0? Setuju. Karena lagu ini bisa membuat kalian yang lagi galau mungkin, atau mungkin aku aja ya. Aku tuh kalau galau tuh pengennya party gitu. Nah kalau kalian masih kerja nggak bisa party, dengerin aja lagunya dulu. Oh iya. Mungkin buat warm up juga kali ya Iya, sebelum OTW party ya kan. Jangan nyampe sana baru kayak aduh gue belum naik nih ya. Karena masih di basement. Betul. Sampai kapan kita seperti ini Rizal Kadri? Lebih tepatnya sampai kapan aku sapuin karirmu terus? Berarti wajib banget didengerin ya. Kalau misalnya kita sedikit lagi ngebahas soal masa lalunya Erika yang tadi udah dibilang ya. Lo suka nyanyi dari 4 tahun. Lagu pertama lo Marshanda. Tapi kalau misalnya lo akhirnya muter ke modeling itu kapan dan gimana ceritanya? Jadi gini, dari kecil itu memang mami aku tuh suka masuk-masukin aku ke segala kegiatan gitu loh, kayak balet, renang, basket, kasti, banyak banget. Terus kalau yang kayak nyanyi, terus teater juga. Jadi memang dari kecil tuh udah dunia modeling, seni lah ya. seni banget, termasuk modeling. Jadi tuh ibarat mami tuh otak kanan, papi otak kiri. Aku lebih belajarnya banyak lesnya gitu loh. Jadi dari kecil tuh emang udah banyak banget kegiatan. Pas besarnya jadi malah banyak BM ya, pengen jadi ini, jadi pengen ini. Termasuk jadi menantu idaman kamu. Wah, kamunya ada 2 orang nih. Nggak usah dijawab. Ya jelas antara kita berdua ya, jelas antara kita berdua. Nggak usah gitu Ata. Tapi kalau misalnya orang tua tuh ya biasanya suka ngejorokin anak-anaknya, ikut lomba dong, kayak gitu juga waktu kecil. Iya, modeling yang dulu kan zaman dulu banget tuh kalau ada lomba modeling pasti kan calon pemain iklan dan sinetron. Ada kayak gitu tuh. Ada dulu banget. Nah itu tuh selalu diikutin lomba dan selalu juara 1, the best of the best. Juara 1 modeling ya, modeling catwalk, runway. Wah. Jadi dari dulu selalu juara. Selalu. Sekarang aja masih juara. Juara di mana Rizal Kadri? Juara di lagunya enak banget soalnya. Karena kan aku bilang jam ini kan pacarku dengar. Iya benar. Aku gak bisa seberani kamu Atar. Gue kebayang men, pasti dulu itu ya. Mungkin ada momen ya kan tadi Erika bilang juga kalau misalnya dia ikut lomba selalu juara kan. Gue yakin ada momen kalau misalnya Erika ikut lomba nih, terus tiba-tiba karena udah saking seringnya, jadi kalau teman-temannya Erika tuh, ya Erika ikut lagi, udah kita mundur aja deh. Aduh gue mager lagi, kenapa sih dia ikut? Selalu ada tuh momen-momen kayak gitu ya. Iya. Kalau modeling selalu kayak gitu. Tapi gini, di rumah lo piala banyak nggak? Banyak banget. Sumpah, ada kayak satu rak gitu isi piala. Kalau piala zaman dulu mungkin beda sama yang zaman sekarang ya. Zaman dulu tuh bertingkat-tingkat gitu. Iya, benar. Apalagi kalau yang juara 1 tuh 3 tingkat gitu kan. Jadi udah tingkat-tingkat. Ada yang kayak pegangannya juga gitu. Banyak banget. Jadi piala-piala yang ada itu ya dari modeling. Terus juga kalau dari akademisnya tuh ada bahasa juga. Aku monolog, puisi gitu-gitu tuh juara juga. Basket itu medalinya banyak banget. Jadi piala ada. Juga, men. Atar atlet basket. Masa sih? Kapan basket bareng dong? Abis basket, kok abis basket maksudnya ya? Nggak usah. Main basket bareng maksud gua. Iya. Udah sampai situ aja. Iya. Karena main basket tuh 5 lawan 5 ya. Iya, bukan satu tim. Oh iya benar. Kadang-kadang yang main basket 15 orang. Oh iya. Lupa. Kita fokus model aja kalau gitu ya. Model. Satu mimpi kita yang belum kesampaian adalah jadi model, Erika. Iya. Nggak tahu gimana ya. Kayak kita udah coba berbagai macam cara gitu ya. Mungkin portofolio kita cuma Instagram sih. Iya. Itu portofolio kita ya. Iya. Padahal kalau pengen jadi model tuh gampang sih ya, gampang susah. Yang penting pertama itu harus percaya diri dulu. Pede men. Kita bisa startnya dari duku atas.
Lah, bener dong. Ada itu catwalk di duku atas. Iya dong, ada Iya, buat bener. pede dulu. Yang penting Boleh. pede. Bener. Betul sih. Betul dong. Betul pede. Oke. Setelah pede adalah Setelah pede harus mulai belajar, cari tahu. Kadang kan menurut kita udah puas, tapi menurut orang lain belum tentu. Oh iya. Oh, berarti iya, poinnya iya. jangan mudah puas ya. Iya, Oh, terus harus oke. sering-sering ngelihat diri di kaca gitu loh. Oh. Kayak, oh gini nih bagus gak sih? Oh ternyata kayak gini gak bagus ya. Pantas orang ngelihatnya gak bagus, menurut kita bagus gitu. Oh. Mesti sering-sering lihat di kaca tar. Gue udah punya dinding gue kaca semua padahal ya. Untuk meyakinkan diri. Ayo Atar, pede Atar. Bisa yuk. Gue sih nganggapnya lebih kayak tar sadar yuk tar. Emang kalian kurang pede ya? Aku sih bukan kurang pede sih ya. Tapi mungkin kurang rezeki ya. Kalau aku bahkan sudah lupa udah malu gimana ya. Iya, padahal kalian lucu banget loh. Alhamdulillah. Ini nanti kita rekam ya. Iya. Nanti kita rekam. Kalian berdua tuh lucu banget. Pasti mau ngapa-ngapain juga gampang. Pasti kalau nyari pacar juga lebih gampang. Itu susah. Itu susah. Itu boleh kita ngomongin off air aja. Ayo, nggak usah. Enggak. Kenapa kamu suaranya tiba-tiba berat? Oh iya, sorry ya. Kamu ketelak biji salak. Berarti memang yang sudah kita dapat ya, men. Ya. Kita harus pede. Sering-sering lihat diri di kaca. Betul. Sama Ya terima saran dari orang Terima juga. saran dari orang, saran Dan juga, berarti iya. jangan pernah malu untuk nanya sama orang. Betul, sama jangan gampang puas gitu. Benar. gampang puas. Iya makanya aku nggak pernah puas-puas nih. Maksudnya pengen lebih puas lagi dari sebelumnya kan, karena dia pengen yakin kalau Nani karirnya akan gede, men. Itu men Mas maksud Cengeng, gua. kita akan kembali lagi. Setelah ini kita punya challenge lagi. Nanti habis ini kita main You Have to Answer bareng sama Erika. Boleh lagu aja nggak, men? Boleh. Oh ya boleh ya. Jadi kita punya beberapa pertanyaan dan kamu harus menjawab dengan sejujur-jujurnya. Oke, kalau aku nggak jujur, Kalau kamu nggak jujur ya udah kita terima, nggak apa-apa. Iya. Nggak usah gitu. Bisa jujur kok, bisa. Gue yakin. Ini kok. gampang. Ini gampang. Namanya adalah You Have to Answer. Kita punya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, gue paling males kalau ditanyain soal. kapan merit? Gue gak bakal nanya itu kok kalau lo. Terus mau nanya apa dong? Tidak pernah tanya balik. Gue cuma pengen nanya pertanyaan selanjutnya. Oke. Iya, ada pertanyaan selanjutnya. Gue seneng banget kalau diajak jalan ke titik. Restoran Indonesian food? Oke. Jadi Ada yang makanan-makanan Indonesia ya. Ada Reza Kade ada saran? Banyak. Solaria. Parah tawa, parah. Tapi beneran aku Enak, suka banget. Enak. Gue tuh ketawa karena Solaria enak banget iya. gitu. Karena cinta kalau Solaria. makan tuh aku harus kayak pakai tangan baru sedap gitu. Iya benar. Kamu kalau misalnya tiba-tiba tanganmu lagi capek, bisa kok. Aku kasih sendok. Kayak enak. Iya dong. Oh, aku ada lagi. Oh, iya, Aku ada rembulan. Tapi kalau bisa nanti kita di sana nggak cuma sekalian makan ya. Apa tuh? Pertemuan keluarga. Waduh. Wah Reza. Maksudnya Coba Maksudnya? maksudnya. tidak ada. Lanjut lagi. Mantan gue nyesel karena sekarang gue Lebih sukses dari dia. dor. Dengarkan itu. Iya bener, tapi mantan aku kayaknya lagi ada masalah deh. Semoga masalahnya cepat selesai ya. Tuh, bahkan sudah kayak gini pun dia masih mendoakan. Karena positivity is the key, bro. Iya, bro. Iya, bro. Iya. Insidious banget lah pokoknya. Nggak gitu. Oh, Nggak gitu. kan Lasky kan judulnya kan Lasky ya. Nggak semua yang kunci itu insidious. Oh ya sorry. Menurut gue LDR itu bisa works kalau Aduh. Berarti tidak bisa. Itu sulit sih. sulit ya. Berarti LDR tuh nggak Nggak works works ya? buat lo ya. Enggak lagi. Oke, nggak bisa berarti. Sama kalau punya hubungan LDR sama hubungan beda agama tuh sama sih. Iya lagi. Lagian kalau misalnya beda agama LDR juga, tapi bedanya di rumah ibadah. Iya. Keren banget Reza Kadri. Tapi kamu lebih pilih mana, beda agama atau LDR? Kalian berdua? Aku lebih pilih yang kamu mau. Lah betul dong. Loh, Sangat berani. Jawabannya sangat berani. lah. Erika, kamu tahu Rambo? Sungguh berani kan? Atar lebih berani. Rambut cuma sampai 4 kan. Nah, Atar nyalinya gigi 5. ini ada pertanyaan lagi ya. Oke. Kalau di jalan, gue seneng banget dengerin
lagu La Samba Primadona. Jor. Karena aku tahu kamu akan jawab itu. Makanya aku putarkan lagunya. Jadi Mas Enggeng silakan dengarkan terus-terusan. La Samba Primadona. Gue pengen dengerin La Samba Primadona barengan sama Erika Carolina? Mampus, bukan nama lu yang disebut Atar Alikwan. Mampus. Aku pikir ini sebagai kamu. Bukan. Erika, jangan kasih. Jangan kasih. Mustang 88.0 Sounds of the youth.